Kalau menurut saya sekarang problem yang paling harus kita waspadai itu adalah problem kemasyarakatan. Misalnya adalah pelanggaran norma-norma kemasyarakatan, norma-norma agama yang sering dilanggar oleh masyarakat, terutama adalah generasi muda. Ini kan mereka asal melampiaskan keinginan gitu saja, tanpa ada batasan norma-norma syariat, norma-norma kemasyarakatan, sehingga ya menakutkan untuk generasi berikutnya, Ustaz. Nah, saya kira itu memang betul, Kiai, tetapi itu juga tidak terlepas dari kurangnya penanaman nilai-nilai akidah di dalam pola pikir atau hati generasi bangsa kita. Apalagi sekarang ini, zaman sekarang ini banyak bermunculan aliran-aliran yang menyimpang dari mainstream umat Islam, di mana ketika Islam itu disebarkan ke Indonesia. Ya, itu juga benar, Ustaz, ya, menurut saya ya. Tapi paling tidak ya, kita ini berharap kepada orang tua kita ya, baik duduk di pemerintahan atau duduk di ormas-ormas, khususnya ormas-ormas Islam. Kalaupun mereka bisa mengarahkan rakyat dan masyarakat ini benar-benar berpegang teguh kepada hukum syariat, ya memang itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Insya Allah ya akan berkurang lah kemadorotan semacam itu. Kalau menurut antum gini, bisa enggak kira-kira dijalankan semacam itu? Saya kira itu bisa, Kiai. Tetapi itu juga perlu kita ini menanamkan nilai-nilai akidah di tengah-tengah masyarakat, utamanya generasi bangsa kita. Juga kemudian kita ini menanamkan keteladanan kepada tokoh-tokoh teladan di dalam Islam, seperti tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para ulama salaf, para aulia, orang-orang soleh. Sekarang ini dengan semakin maraknya dunia hiburan, apakah hiburan yang ada di televisi, di internet dan lain sebagainya, masyarakat ini semakin kehilangan arah di dalam perjalanan kehidupan sehari-hari. Mereka sudah tidak kenal dengan suri tauladan sekarang ini. Karena itu saya kira memang kita ini perlu ya untuk menyebarkan nilai-nilai akidah kepada umat, kepada bangsa kita. Kemudian juga pentingnya menanamkan kesadaran kehidupan beragama di dalam sehari-hari, bahwa itu memang sangat penting. Dan insya Allah kalau ini benar-benar kita tanamkan, insya Allah akan mengatasi problem yang semakin hari ini sepertinya semakin sulit ya, semakin berat dan semakin banyak memasuki lini kehidupan bangsa kita. Ya, memang. Ini karena Ini karena kebanyakan ya seperti terjadinya pola korupsi, pola penyimpangan. Itu kan karena sudah hilangnya kesadaran pentingnya berpegang teguh pada agama. Ya, beragama kan tidak harus secara individu ya. Ya. Beragama harus dengan bermasyarakat sesuai dengan agama. Ya. Bernegara sesuai dengan agama. Karena kita mayoritas Islam, jadi bernegara juga sesuai dengan aturan Islam, kan begitu ya. Masyarakat sesuai dengan aturan Islam. Apalagi secara individual kan gitu ya, beribadah sesuai aturan Islam. Lah kita juga tidak lepas ini kadang kekhawatiran kita orang-orang di luar, khususnya ini orang-orang orientalis atau orang-orang Zionis pada khususnya. Ini kan kadang juga merusak. Mereka ini merusak kehidupan bangsa Indonesia yang sudah dibangun oleh para ulama di masa lampau. Maka kalau saya pribadi boleh memohon kepada pemerintahan, apalagi kepada Bapak Presiden ya, kalau misalnya ada kebijaksanaan agar di negara Republik Indonesia ini sudahlah yang berlaku sudah berlaku, tidak lagi ditambahi oleh aliran-aliran yang berasal dari luar Indonesia. Oh, ini kan bahaya. Apakah ini maksudnya Yahudi ini? Termasuk Yahudi ini khususnya ya. Jadi kalau bisa Bapak Presiden dengan rendah hati kita meminta sebagai masyarakat ya, agar melarang peredaran agama Yahudi di Indonesia. Jadi eksistensinya tidak perlu diakui di Indonesia. Perlu diakui, betul begitu. Ini harapan kita sebagai umat Islam. Karena memang di mana ada bencana, ada perpecahan, biasanya Yahudi selalu ada di belakangnya. Nah itu kan jadi kita problem. Ini semata-mata untuk menjaga
apa namanya ya, untuk mempertahankan dan menjaga NKRI nih Kiai. Betul. Jadi kita warga masyarakat Indonesia saya kira sudah cukuplah apa yang dikatakan Indonesia dengan berbagai macam arah yang sudah ada terdahulu itu aja dilestarikan tanpa harus menambah yang lain-lain ya. Iya, malah tambah ruwet ini Kiai. Betul. Agama mau ditambah tambah susah. Iya. Aliran-aliran sesat yang oleh umat Islam ditolak ya jangan diterimalah di Indonesia, barangkali begitu ya. Nah, barangkali begitu, saya setuju itu Kiai. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya Ustaz, ya. Amin, Allahumma amin.